Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Al-Quran Hadis akan menyampaikan tentang memahami hadis dari segi kualitas perawi. Perawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Sedangkan menurut istilah yaitu orang yang menukil, memindahkan atau menuliskan hadis dengan syaratnya baik itu laki-laki maupun perempuan. Syarat-syaratnya perawi yaitu perawi dikatakan adil apabila 1. Melalui popularitas periwayat di kalangan ulama hadis. 2. Penilaian melalui kritikus hadis. 3. Penetapan melalui kaidah al-jarh wa ta'dil. Seorang perawi dikatakan David jika memiliki sifat-sifat 1. Beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, serta memelihara muru'ah. Tingkatan hadis berdasarkan kualitas perawi yaitu 1. Ada hadis sahih, 2. Hadis hasan, 3. Hadis dhaif. Hadis sahih adalah berasal dari bahasa sohaha yasihu subhan wa sihatan wa sohahan, yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata sakim dalam kurung sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan lebih ringkas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilah dan tidak syadz. Maka dapat dipahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi. Sanadnya bersambung, perawinya yang adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau rusak. Syarat hadis sahih yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat adil, bersifat thabit, tidak janggal, serta terhindar dari cacat. Hadis sahih dibagi dua, hadis lizati dan hadis liwairi. Hadis lizati adalah hadis sahih dengan sendirinya, artinya hadis yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas. Atau hadis sahih adalah hadis yang melengkapi setinggi-tinggi sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Dengan demikian, penyebutan hadis sahih lizati dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Contohnya, hadis lizati adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dasar Islam itu ada 5 perkara: mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengaku bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah hadis sahih liwairihi. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah hadis yang kesahihannya dibantu adanya keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedabitannya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contohnya hadis riwayat adalah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersunyi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hadis hasan. Pengertian hadis hasan menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustahil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Dan ada pun syarat-syarat hadis hasan, yaitu A. Para perawi yang adil, B. Kedabitan perawinya di bawah perawi hadis sahih, C. Sanad-sanad bersambung, D. Tidak dapat digenjang
Benjalan atau syad, tidak mengandung cacat. Pembagian hadis hasan. 1. Hadis hasan dijati menurut yang dimaksud hadis hasan dijati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Sahlah, pada hadis hasan dijati para perawinya terkenal sebaiknya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Hadis hasan digoiri. Hadis hasan digoiri adalah hadis hasan yang sanadnya tidak sepi dan seorang mastuta nyata kehilangannya. Bukan melupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab menjadikan fasih, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang misalnya dan semakna dari suatu segi yang lain. Yang ketiga yaitu definisi hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yaitu lawan kata dari qawi yang berarti lemah. Di sini hadis dhaif adalah arti secara maknawi. Sedangkan definisi hadis dhaif menurut istilah yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan, dan itu menurut definisi Mahmud At-Tahan. Yang kedua yaitu menurut definisi Ajaz Al-Qurtubi. Setiap hadis yang tidak memenuhi syarat hadis makbul, atau setiap hadis yang tidak memiliki syarat-syarat sahih atau hadis hasan. Nah, hadis dhaif memiliki beberapa tingkatan, yaitu hadis dhaif sekali, al-wali, hadis munkar, dan hadis maudhu. Sanad-sanad yang dianggap paling dhaif, sebagaimana dalam hadis sahih yang terdapat al-asanaid. Dalam hadis dhaif pula para ulama menyebutkan sanad yang dianggap paling dhaif. Salah satunya yaitu Hakimal Naisaburi dalam kitab Makrifat Al-Ulum Al-Hadis. Dalam kitab tersebut, Al-Hakim menyebutkan rentetan hadis yang paling lemah yang dinisbatkan kepada seorang sahabat. Contohnya, Auha al-Asanid yang disebut Al-Hakim tersebut adalah sebagian berikut. Yang pertama yaitu sanad-sanad yang lemah, meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, yaitu Sidqah Ibnu Musa al-Daqiqi dari Farqat al-Subhi, dari Mar'a al-Tibi dari Abu Bakar. Yang kedua yaitu sanad yang lemah yang berasal dari negeri Syam. Yang ketiga yaitu sanad yang lemah yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, yaitu Al-Sudi Al-Syarif Muhammad bin Ibnu Marwan dari Al-Qalibi dari Abi Salah dari Ibnu Abbas. Berikutnya yaitu contoh hadis dhaif. Contoh hadis dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Al-Asram dari Abi Tamimi Al-Juhani dari Abu Hurairah. Yang berbunyi, barang siapa yang menjima istri yang sedang haid, atau menjimanya lewat dubur atau mendatangi seseorang dukun, maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut At-Tirmidzi,
Hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh seorang perawi pun kecuali Hakim al-Asham dari Abi Tamimah al-Tuhani dari Abi Hurairah. Menurut Muhammad atau Al-Bukhari, dilihat dari segi sanad, hadis tersebut dhaif karena dalam hadis tersebut Hakim al-Asham sedangkan Hakim al-Asham adalah rawi yang dhaif. Kesimpulan dari makalah ini adalah kualitas perawi merupakan salah satu aspek penting dalam memahami hadis. Dengan mengetahui kualitas perawi, kita dapat menentukan tingkatan hadis tersebut, apakah hadis tersebut sahih atau hasan ataupun dhaif. Sekian dari kami. Bila ada yang ditanyakan, monggo jawab ke teman kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.